Pemirsa, Anda masih bersama ICS Delon on Q. Sekali ini bersama Profesor Kaman dan Profesor Harmanto membicarakan pertanian dan petani miskin. Tadi itu kita lihat ya, bahwa formal dewan ada. Ya. Teknologi kita miliki. Ya. Betulnya dana pun ada. Ada. Tapi hanya terjadi di tempat yang dinamakan ada bupati yang amanah. Ya, persis. Ya. Jadi persis. Profesor Kaman mengatakan bahwa satu orang aja bisa bikin perubahan. Iya. Gimana nih? Cara perguruan tinggi menghasilkan orang-orang yang amanah. Saya lebih percaya kepada sistem. Nah, jadi harus dibuat sistemnya. Karena kalau hanya pada individu atau perorangan, orangnya habis semua gitu. Dan orangnya selesai habis semua. Jadi kita bisa lihatlah di beberapa negara yang barangkali kinerja pertanian sudah lebih bagus, bahkan juga yang non pertanian, yang namanya penelitian itu biasanya atau riset itu disatukan dengan university, kementeriannya pun gitu. Jadi misalnya nama kementeriannya saja sudah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Gitu. Di negara di Thailand, ya di Korea, banyak tempat-tempat yang lain gitu. Dengan demikian connectivity tadi itu ya antara apa yang dibutuhkan gitu ya itu udah langsung dengan sendirinya begitu ya. Kemudian juga ya Bang Dilon kan pernah bilang twinning gitu kan. Jadi antara di dunia industri ya dengan kita perguruan tinggi langsung tahu gitu mereka butuh apa kita bisa hasilkan. Di level daerah tadi Pak Kaman bilang mengenai otonomi gitu kan, apa yang dibutuhkan di sana masuk lewat perguruan tinggi setempat gitu kan. Di level pusat seperti PB-nya ya untuk peningkatan yang lebih canggih lagi gitu kan, kita kerjasama dengan Göttingen University, dengan Maastricht, dengan segala macam di luar ya, sehingga advancement teknologi di sana cepat sekali transmisinya masuk di kita gitu. Dengan otonomi daerah ini, bagaimana caranya uang yang ada di daerah itu juga dipakai untuk membantu perguruan tinggi supaya perguruan tingginya memberikan hasil yang langsung berdaya guna bagi rakyat di daerah. Ya, itu mestinya bisa dimitrakan dong, karena itu kan otonomi kan di tingkat 2, nggak ada susahnya, iya kan? Hanya kecuali kalau Dignas itu masih vertikal ya ke bawah ya. Itu pun tidak ada soal. Ya kita tahu teman-teman di Dignas kan orangnya kemitraan itu nggak sulit lah dengan Prof Fasli itu sangat terbuka. Jadi dan mereka kan punya ya kita agak ke bawah sedikit ya SMK itu juga perlu kita perhatikan sekolah menengah kejuruan dan Politeknik ya D1 D3 kejuruan ini penting sebagai penyuluh tingkat desa nanti luar biasa peningkatan productivity nanti kalau itu kita start simple lah nggak usah terlalu muluk-muluk. Saya kira kalau perguruan tinggi menghasilkan sarjana, SMK menghasilkan penyuluh, kita perlu politeknik yang menghasilkan ahli-ahli. Ahli media. Nah, jadi ahli gula, ahli itu. Jadi betul-betul spesialis yang bisa berkuasa. Tapi apa yang menghalangi Land Grant College lah maksudnya? Ya, kita perlu bertandang barangkali ke negara Paman Sam sana supaya kita pahami dulu. Ya. Jadi pemerintah memberikan demikian besar support supaya Land Grant University ini khususnya pertanian ini bisa memberikan satu model-model yang bisa diterapkan di masyarakat kan, dan dikombinasi dengan the incubator program to incubate. Ya. Di sana itu mereka memang melatih usaha-usaha kecil, tapi usaha-usaha itu calon-calon yang siswanya itu harus bayar, cuman kecil, diajarin di mana alamat untuk jualan, bagaimana mengangkat telepon. Kita sudah itu start bisa kita lakukan inkubator namanya, inkubator bisnis. Dan inilah saya kira di Prof Hadi Karya dulu yang partner saya itu ini betul-betul bagus mengentaskan kemiskinan. Di Udayana masih ada itu mengentaskan kemiskinan. Jadi ini bagaimana caranya kurikulum perguruan tinggi ini betul-betul membumi dia. Jadi betul-betul ilmu pengetahuan itu dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan. Gimana nih caranya membangun innovative society ini?
Jadi memang kalau S1 untuk 100% apa namanya terapan memang nggak mungkin ya, nggak mungkin itu. Kalau untuk diploma atau politeknik tadi istilah abang ya bisa gitu kan. Tetapi orientasi pemikiran mereka yang bisa kita pengaruhi itu, gitu. Jadi katakanlah untuk mengembangkan sesuatu yang memang direct memecahkan masalah. Mereka punya tugas akhir buat skripsi, ya kita sebagai dosen yang mengarahkan mereka untuk menjawab itu begitu. Kemudian tadi saya singgung sedikit entrepreneurship. Jadi kalau dulu kan ada mata kuliah macam-macam gitu kan, Pancasila ke apa namanya semua gitu kan, dijadikan pakai kredit lagi kan. Sekarang yang kita kasih itu adalah entrepreneurship. Entrepreneurship bukan untuk dihafal. Anda terjun ke lapangan, cari case, tulis case itu, presentasikan. Itu sumber penilaian dan itu apa saat ini memang baru satu, tapi nanti kita buat di beberapa ini ya. Lalu itu tadi mereka harus terjun langsung untuk memulai. Betulnya yang paling bagus kalau bisa di perguruan tinggi itu, waktu mahasiswa itu baru mau masuk, bisa kita jelaskan pada dia bagaimana ilmu yang akan diperolehnya itu, core knowledge itu, akan dapat dipergunakannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dia dan saudara-saudara dia yang di luar. Di tiap tingkatan dia dikasih proyek bersama. Uang bisa kita cari itu, ya. Dikasih proyek. Nah, proyeknya tentu meningkat sophistication-nya sesuai dengan meningkat pengetahuannya.